Anak laki-laki 7 tahun sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Anak laki-laki meraih mainan kecilnya. Saat mainan jatuh di bawah pemotong yang berfungsi, anak ini tidak tahu bahaya mendekat. Terjadi secara tidak terduga. Dengan teriakan keras, lengan anak itu putus. Teriak manggil ibu. Anak ini sangat sakit. Ibu mendengar putranya dengan cepat tertabrak. Sang ibu belum pernah mengalami hal yang luar biasa seperti itu. Menangis pahit. Anakku. Mereka belum pernah melihat begitu banyak darah. Mereka melihat lengan bayi itu jatuh ke tanah. Sungguh menakutkan dan menakutkan. Di bawah bimbingan dokter, saudara membawa tali. Ikat lengan bayi yang terputus untuk membantu menghentikan pendarahan. Bawa ke rumah sakit segera. Mobil itu terbang cepat di tanah. Sang ibu semakin panik. Mereka memiliki lebih banyak pertengkaran bolak-balik. Tetapi ketika mereka melewati kota, tepat pada waktunya orang-orang mengadakan kegiatan perayaan. Memblokir jalan yang tidak bisa dilewati mobil. Dan jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju rumah sakit. Sambil terburu-buru, sang kakak mati-matian membunyikan klakson. Saat ini, seorang lelaki tua tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia memarahinya. Mengumpat dengan keras sambil berjalan. Tetapi ketika dia melihat anak yang terluka itu, dia menyesalinya. Putra bungsu saya terluka parah. Kami harus pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan bantuan dari dokter. Dia akhirnya tahu apa yang terjadi setelah mendengarkan penjelasan ibu. Dan lihat lengan di jok mobil. Dia memegang pengeras suara kecil dan berbicara keras kepada orang-orang di jalan. Silakan mengalah pada kendaraan di belakang. Ada bayi di dalam mobil dengan luka serius. Mereka harus segera pergi ke rumah sakit. Setelah mendengar seruannya, semua orang sadar memberi jalan kepada kendaraan yang lewat. Mereka akhirnya mencapai jalan utama menuju rumah sakit. Satu lampu merah menunjukkan puluhan detik. Kakak laki-laki tidak bisa berpikir banyak lagi. Tancap gas dan langsung menerobos lampu merah. Dan dihentikan oleh polisi lalu lintas. Katakan adik saya, tangan patah. Meminta pusat komando untuk menginformasikan bahwa kendaraan nomor 06 dari tim polisi memberi perintah. Membutuhkan darurat. Terima. Semua memberi jalan ke ambulans. Kami akan berkendara dari arah itu. Dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Kemudian mereka mendapatkan bantuan dari aparat keamanan. Dikendalikan oleh pusat komando dan menghubungi rumah sakit. Segera mereka tiba di rumah sakit kota. Saat mereka sampai di rumah sakit, hari sudah gelap. Anak didorong ke ruang operasi. Sang ibu menangis dengan sedihnya di luar. Kemudian dokter keluar dan memberitahu mereka. Kondisi medis dan kualifikasi dokter di sini terbatas. Biarkan mereka memindahkan pasien ke rumah sakit yang lebih baik. Kondisi di sana relatif aman. Setelah mendengar ini, sang ibu tidak terima dan akhirnya pingsan di tempat saat mendengar kata dokter. Dan sekarang hanya kakak laki-laki yang tersisa untuk menangani semuanya. Kakak berusia 21 tahun masih bingung dan takut. Dia akan jatuh juga. Dokter mendesaknya untuk memutuskan sesegera mungkin. Penundaan setiap menit akan lebih berbahaya bagi bocah itu. Pada titik ini, saudara laki-laki memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Dia ingin menjaga lengan dan nyawa saudaranya. Dia memutuskan lebih baik membawa saudaranya ke rumah sakit. Dokter juga membantunya menghubungi rumah sakit. Rumah sakit juga segera mengirim ambulans untuk membawa mereka ke bandara. Ketika mereka tiba di bandara, pada saat genting ini pesawat sudah tidak ada lagi. Pesawat telah lepas landas. Tidak bisa. Kita harus pergi ke rumah sakit itu. Pada saat yang sama, rumah sakit sedang merencanakan operasi untuk anak tersebut. Rapat darurat juga digelar. Mempersiapkan operasi perbaikan lengan ini. Pesawat di bandara telah meninggalkan bandara. Bersiap untuk lepas landas. Begitu manajemen bandara menerima berita itu, mereka bergegas mendekat. Tolong hentikan pesawatnya. Hei, harap tenang. Biar kami periksa dan temukan solusinya dengan cepat. Dia menelepon pos komando. Melaporkan situasi darurat.
Ini adalah anak dengan lengan terputus. Tidak baik jika tidak menjalani operasi tepat waktu. Anak itu tidak bisa selamatkan lengannya. Mendengar berita ini, dapat menghubungi kru. Dapatkah Anda membantu dengan situasi ini? Mendukung anak keluar dari situasi yang buruk. Segera mereka dibantu oleh bandara dan pilot. Mendapatkan anak dan saudara di pesawat. Tepat waktu membantu bayi memulihkan lengannya dengan cara tercepat. Awalnya dijadwalkan lepas landas pada pukul 23.35. Karena ada situasi darurat. Itu mengambil anak yang terluka parah. Sehingga waktu keberangkatan tertunda. Jika bandara tutup pada jam 2 pagi, mereka mungkin tidak tiba tepat waktu. Bisakah kalian memperpanjang waktu penutupan? Pastikan penerbangan akan mendarat tepat waktu. Kenapa tidak bisa? Mengapa tidak menyelamatkan nyawa? Jadi tolong beritahu pusat tentang situasi ini. Minta mereka untuk menerima informasi dan bantuan. Bandara di sana tolong perpanjang waktu tutupnya. Terbang tidak peduli seberapa terlambat. Semuanya tolong tunggu sebentar. Setelah mereka siap, mereka mulai bergerak ke pesawat. Dengan cepat. Saudara sangat berterima kasih. Melalui beberapa kesepakatan untuk meminta bantuan. Bandara asing juga menambah jam penutupan rute karena keterlambatannya. Anak kecelakaan. Kehilangan lengan dari tubuh. Operasi dalam waktu 8 jam setelah terputus. Tapi sekarang jam 23.32. Mereka punya waktu sampai jam 3.30 pagi untuk operasi. Setelah banyak bantuan mereka, akhirnya tiba di bandara. Pesawat penuh dengan penumpang. Sayangnya, penerbangan ini penuh. 3 penumpang harus turun sebelum mereka bisa naik. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu di koridor. Saudara dengan cemas melihat ke arah pintu tetapi tidak ada yang keluar. Perhatikan waktu berlalu menit demi menit. Staf menginformasikan dan meminta penumpang untuk secara sukarela menyerahkan kursi untuk anak tersebut. Setelah beberapa saat tetapi tidak ada yang menjawab, kemudian seorang pria angkat bicara. Mengatakan dia akan menyerah. Dan aku akan menyerah juga. Tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawa. Ketika sang kakak menghibur adiknya yang sedang sakit. 3 penumpang keluar dari pintu. Mereka adalah keluarga 3 orang. Keluargalah yang memberi mereka harapan. Orang juga memuji tindakan mereka. Sangat menghargai dan berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan saudaraku. Oke, ikuti saya, kami akan mendukung Anda. Kau duduk sini. 2 penumpang ini akan diserahkan kepada pramugari. Tenang. Dokter menyuruhnya untuk tidak membiarkan bocah itu tertidur di pesawat. Iya. Bisakah Anda menjaga bayi agar tidak menangis? Kalau tidak, lukanya akan diperban dan berdarah lagi. Selain itu, lengan yang terpotong ini tidak boleh diletakkan di lemari es. Hanya bisa disimpan dengan es. Lengan patah. Ini lengan anak, tolong bantu mereka merawatnya dengan baik. Setelah pramugari mengatur tempat duduk mereka. Dalam konteks yang sangat menegangkan. 3,5 jam. Sebelum pukul 3.30, pembuluh darah di lengan yang putus harus disambung. Jika tidak mungkin menyelamatkan bocah itu. Saat itu pukul 1:09 pagi ketika pesawat lepas landas. Sekarang kapten ingin mempersingkat waktu untuk sang anak. Minta pusat menara kontrol untuk penerbangan langsung ke rumah sakit. Dan jika ingin terbang lurus, harus melalui area kontrol senjata. Tentara wilayah tengah ini sedang melakukan latihan militer. Komandan jalur penerbangan segera menghubungi komandan militer. Laporan situasi. Menyajikan kasus. Menerima pemberitahuan penerbangan sipil. Penerbangan China Selatan akan datang. 1 anak laki-laki lengannya dipotong. Harus pergi ke rumah sakit terdekat sesegera mungkin. Untuk melakukan pembedahan. Mengajukan penerbangan langsung darurat. Perhatian semua pilot. Saya komanda. Saat ini pesawat sedang mendekat. Semua cepat menyerah. Percepatan darurat pesawat. Cepat remas untuk memberi jalan.
untuk pendaratan darurat cepat dalam waktu singkat. Lapor. Wilayah udara saat ini. Angkatan Udara setuju. Aplikasi penerbangan langsung untuk pesawat darurat. Saat ini, pesawat ditopang dan bergerak lurus ke tengah. Kesulitan lain membutuhkan dukungan. Hampir tiba. Tapi kemudian kecelakaan itu terjadi lagi. Ketika petugas membawa lengan yang diawetkan, mereka menemukan bayi itu mengalami kesulitan bernapas. Secara kebetulan, seorang dokter di pesawat datang dan memberinya pertolongan pertama. Kakak laki-laki itu khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa memandangnya. Percayakan pada dokter. Pada saat yang genting, pesawat memasuki awan menyebabkan turbulensi, membuat dokter tidak bisa memegang tangannya. Untungnya pesawat kembali normal setelah itu. Dokter dengan hati-hati memeriksa kesehatan anak. Sekarang anak bernafas normal kembali. Tidak lama kemudian kejadian itu terulang kembali. Anak akan tidur. Dokter mengatakan kepada saya untuk tidak membiarkan bayi tidur. Jika tidak, tidak mungkin untuk bangun. Pramugari menyalakan kartun di radio. Tapi anak itu tidak merespon. Adik laki-laki tidak bangun, tidak peduli betapa marahnya kakaknya. Sang kakak patah hati. Saya belum memberitahunya. Aku sangat mencintaimu, adik kecil. Melihat adegan sedih membawa air mata ke mata semua orang. Satu penumpang juga mulai menyanyikan pantun. Negara kita adalah taman. Bunga-bunga di taman begitu segar. Sinar matahari yang hangat menyinari kami. Dan senyum di wajah semua orang. Lalu anak baru perlahan menggerakkan sudut matanya. Seorang anak berusia 7 tahun mengalami nyeri lengan yang putus. Jika tidak dirawat tepat waktu, dan bisa menahan rasa sakit di tubuhku selama beberapa jam. Bahkan orang dewasa pun tidak tahan. Apalagi anak 7 tahun. Pesawat juga akan terbang langsung ke bandara rumah sakit tersebut. Pusat Komando memerintahkan pendaratan di landasan. Mereka juga mengatur ambulans ke bandara tepat waktu. Saat itu pukul 1.30 ketika pesawat mulai turun. Kurang dari 2 jam sampai batas waktu operasi. Apakah dokter dapat memegang lengan anak ini? Ini adalah kisah nyata. Terjadi pada tanggal 30 April tahun 2020. Di sebuah kota kecil di negeri yang jauh. Ini berpacu dengan waktu. Satu kehidupan anak. Itu telah menyentuh hati yang penuh kasih dari semua orang di sekitarnya. Semua orang gugup dengan operasi cucu ini. Bisakah anak ini berhasil dioperasi? Mari bersorak untuk bayinya. Saat itu jam 2 pagi ketika saya keluar dari bandara. Pusat Komando Lalu Lintas menerima pesan tersebut. Juga mengeluarkan jalur tersendiri untuk ambulans ini. Sesampainya di rumah sakit mereka langsung menuju ruang operasi. Ibu anak itu juga sudah bangun. Berbicara di telepon dengan anaknya. Menanyakan keadaan anak malang itu. Pada saat yang sama, dokter juga melakukan operasi dengan cara yang paling aktif. Sang kakak sangat khawatir. Ibu yang tinggal jauh juga sangat khawatir. Menderita kecemasan. Waktu berjalan menit demi menit. Kakak menatap jam di dinding. Berharap waktu yang dihabiskan bersama adik laki-laki saya bisa melambat. Saat ini, karena waktunya mepet, operasi juga harus berpacu dengan waktu. Tanda-tanda vital anak saat ini tidak stabil. Jika tidak menyerah pada operasi untuk menyelamatkan lengan, bahkan tidak akan bisa menyelamatkan hidup. Beri aku 2 menit lagi. Dokter meminta waktu 2 menit untuk menyelamatkan nyawa bocah itu. Kita jangan menyerah. Di bawah upaya para dokter, lengan anak yang diselamatkan juga diselamatkan. Saat bangun tidur anak dengan lembut meletakkan tangan kirinya untuk menyentuh tangan kanannya untuk memeriksa. Senyum bahagia. Jika bukan karena bantuan pamannya membuka jalan untuk mereka. Jika tidak ada polisi lalu lintas yang menyiagakan dan memandu jalan, buka jalan dan beri mereka lampu hijau. Tanpa bantuan dan bimbingan dari bandara. Melakukan penerbangan pamungkas.
Jika tidak ada keluarga beranggotakan 3 orang di pesawat, sediakan tempat untuk mereka. Jika kapten tidak secara eksplisit mengubah arah untuk mereka, sangat menolong. Tanpa perhatian dan perawatan yang cermat dari pramugari, menemani mereka sepanjang jalan. Jika tidak ada dokter di pesawat untuk menangani keadaan darurat bayi, jika tidak ada jalur langsung dari komando tentara, tidak ada dokter yang selalu gigih dan berjuang demi bocah itu, semua ini akan menulis ulang sejarah. Saudara tersenyum bahagia. Itu sangat bagus. Tersenyum melihat permen yang dibelikan untuk adiknya. Semua berkat bantuan orang-orang sekitar. Mereka semua adalah manusia biasa. Berkat dedikasi para pahlawan biasa ini, menambahkan lebih banyak senyum ke masyarakat. Inilah kekuatan jiwa bangsa yang bersatu. Semua membuat ini hebat. Semua bersinar. Bantuan manusia selalu dihargai.